Para Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jawa dan pendengar Radio Magelang FM. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya seraya menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Jemaat silahkan untuk berdiri. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, marilah kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah karena pertolongan dari Tuhan Pencipta semesta yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, cinta pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian Bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena Bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggillah Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya. Kita ungkapkan dengan peribadatan yang kita selenggarakan. Mari kita naikkan syukur kita dengan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan.
marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami mohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 25, 1-3, Ya Allahku di Cahya-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang terkasih, mari kita menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang keempat. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah 3 kita akan bersama-sama mempergumulkan sebuah tema, yaitu cintaku pada rumahmu. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang menyertai kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberkati kami semua, sehingga kami dapat memahami serta menerapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami memohon tuntunan dan berkat dari Tuhan dalam kami merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yaitu dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 22. Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukaran-penukaran uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemarahan tidak selalu ditafsirkan sebuah wujud hilangnya belas kasihan kepada orang yang emosionalnya tinggi. Kita gampang memaklumi dan mengerti kalau orang itu adalah orang yang mudah marah. Tetapi dengan orang yang berkarakter sabar, murah ampun, penuh kasih, gampang menerima, suka berkorban, dan selalu mencari yang terbaik. Tiba-tiba marah, kita akan cepat berkesimpulan. Pasti ada yang tidak beres dan sudah keterlaluan. Dengan teropong dan cara pandang seperti itu, kiranya kita harus melihat dan menilai mengapa Tuhan Yesus sampai marah. Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait Allah dari berbagai penyalahgunaan. Tantangan dari banyak kalangan membuat peluang bagi Yesus untuk mengacu pada dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, yakni pribadi yang menghadirkan Allah sendiri. Bahkan dialah putra Allah yang menentukan sejarah penyelamatan umat manusia. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan dengan cara memeras bagi orang-orang yang akan mempersembahkan kurban di bait Allah. Para pedagang itu bekerja sama dengan pimpinan agama Yahudi, di mana umat tidak diperbolehkan membawa kurban dari rumah. Mereka harus membeli binatang kurban yang dijual di sekitar bait Allah dengan harga yang sangat tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dengan manusia. Bait Allah tempat berdoa dan setiap orang dapat menimba inspirasi bagi hidupnya. Namun
tujuan itu menjadi terganggu dengan pedagang-pedagang binatang kurban dan tempat penukaran uang dengan harga yang tidak wajar, dengan harga yang sangat tinggi, dan itu untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Bacaan Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 22 mengingatkan kita bahwa diri kita adalah bait Allah. Betapa Allah menciptakan kita sangat baik adanya. Bahkan dikatakan manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Patutlah bagi kita untuk senantiasa menjaga martabat kita yang sudah disucikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua dijadikan sebagai anak-anak Allah, dan itu melalui pengorbanan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan penebusan itu, keselamatan yang sudah kita terima, haruslah senantiasa kita jaga dengan menjaga kehidupan kita dengan baik, yaitu melalui cara hidup yang baik, cara hidup Kristiani, yaitu bagaimana kita menjaga kehidupan kita dengan baik. Bahkan bagaimana kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita dapat menjadi teladan. Kehidupan kita dapat menjadi agen-agen perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini tentu banyak orang yang tidak hanya mengalami persoalan di bidang kesehatan, tetapi dampak pandemi COVID-19 juga berdampak masalah ekonomi. Disinilah kita perlu menjadi teladan, bahkan dapat menjadi agen-agen perubahan dengan cara gereja bisa menjadi tempat pelatihan keterampilan, baik bagi warga gereja, demikian juga masyarakat di sekitar. Gereja dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, tentu program pelayanan gereja di masa pandemi yang masih berlangsung dan terjadi ini berbeda dengan bentuk-bentuk pelayanan di waktu-waktu yang lalu. Dan ini adalah merupakan tugas kita bersama, baik kita sebagai majelis gereja, pengurus komisi, dan juga segenap warga gereja, untuk membuat sebuah pelayanan yang berdampak bagi masyarakat di sekitar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
marilah pada Minggu Prapaskah 3 ini kita sungguh-sungguh menata hidup kita kembali, sungguh-sungguh menghayati makna kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia, dengan senantiasa menjaga kehidupan kita, menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, dengan menjalani kehidupan yang baik. Demikian juga hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Kita adalah bait-Nya. Karena itu, biarlah Tuhan sungguh-sungguh bertata dalam kehidupan kita yang nyata. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam keheningan. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan
kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita bersama-sama tundukkan kepala kita, menaikkan doa syukur dan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan, ketika kami boleh mengecap, melihat, merasakan akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, ketika kami diperhadapkan dalam suka duka kami, tetapi Engkau tetap menjadi Allah yang penuh kasih dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, ketika kami ibadah bersama dengan keluarga-keluarga kami datang membawa segala doa dan pergumulan kami. Mari Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang dalam segala pergumulan dan permasalahan hidup, kiranya Tuhan yang akan menguatkan, menopang, meneguhkan untuk saudara-saudara kami. Kami juga bersyukur atas perhimpunan yang penuh dengan sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak-anak, boleh merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Apapun yang menjadi panggilan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan studi anak-anak kami, bila semuanya menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Engkau sebagai Sang Raja Gereja, kiranya akan senantiasa terus berkarya di tengah-tengah pekabaran Injil Tuhan melalui gereja-gereja, secara khususnya di lingkungan Klasis Magelang. Biarlah kami tetap bersatu hati, bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan, sehingga jemaat semakin ditumbuh kembangkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Secara khusus untuk Bapelkas 19, mari Tuhan, dengan rencana program yang ada, kiranya Engkau perlengkapi dengan hikmat Tuhan, dimampukan menjalankan setiap program yang ada, sehingga melalui Klasis Magelang, gereja-gereja boleh bersatu bersama di dalam mengabarkan kabar baik dan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Bapa segala bangsa, kami juga bersyukur Engkau tidak hanya mengasihi umat-Mu, umat Israel pada waktu itu, tetapi Engkau juga mengasihi kami sebagai bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa dan negara kami tercinta. Masih banyak keprihatinan di sana-sini, masih banyak permasalahan di sana-sini. Kami merindukan kerajaan Shalom, kami merindukan kasih damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, ketika bangsa dan negara kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, biarlah badai segera berlalu, kiranya Engkau yang akan melawat, akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk setiap para korban dan keluarga bencana alam yang terjadi dimanapun berada.
Kiranya Engkau yang akan menguatkan, menopang, dan meneguhkan, bahkan Engkau memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkannya. Kami juga bersyukur pemerintahan yang ada, biarlah melalui pemerintahan yang ada, kami semua sebagai warga negara Indonesia juga merasakan kerajaan Shalom hadir di tengah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, masih banyak pergumulan, permohonan kami yang tidak bisa kami ungkapkan di dalam permohonan dan doa ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar, bahkan mengabulkan setiap doa-doa dan permohonan kami, jauh dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Ampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Sang Raja Gereja, Engkau Sang Raja kehidupan dan Sang Immanuel, yang akan menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan kepadanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami aturkan persembahan yang berupa uang, walaupun tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Namun kiranya Tuhan berkenan untuk mensucikan dan Tuhan terima sebagai sarana kemuliaan. Kami mohon pada Tuhan atas semua pekerjaan-pekerjaan kami yang telah kami lakukan Tuhan, baik yang berdagang, baik yang petani, yang buruh,
dan juga para pelayan Tuhan, dan juga pada aparatur sipil negara, dan apapun pekerjaan kami yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kami semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan BKJ 264 bait pertama dan kedua, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Saudara, kita akan diutus oleh Tuhan. Rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan, kini dan selamanya. Kita akhiri ibadah ini
dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.